apa lagi timnya ini? Duh, bilang lagi, duh. Saya juga mau tanya sama si orang yang sering saat teduh nih. Dia bilang katanya si Irma itu ada saya mintain duit. Saya berani mempertanggungjawabkan ini siapa Murtadin yang pernah saya mintain uang 1.000 perak. Saya berani mempertanggungjawabkan itu. Coba dicari tahu. Coba dicari tahu. Kan timnya tim hebat tuh. Coba dicari tahu timnya siapa Murtadin yang Yuli pernah minta duitnya. Karena memang selama saya jumpai Murtadin siapapun tuh saya nggak pernah memberatkan mereka sama sekali. Ketika mereka tanya baptisan mau ikut gereja atau apa itu bayar atau enggak, saya tuh nggak pernah. Makanya saya bingung ini perempuan ini kok bencinya kebangetan gitu ya ampun. Dibilang lagi nilep Katanya sudah duit saling memaafkan. Alkitab Nah, kok gitu. diungkit-ungkit? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Kemarin kalian sudah dengar ya, bagaimana Lina Wijaya menceritakan Sofiatul yang ingin merekrut dirinya. Terus kalian juga sudah dengar dari Rudy Iskariot dan Lia Kristen, bagaimana sindikat Sofiatul ini ingin merekrut sebanyak mungkin orang-orang untuk kabur ke Amerika agar bisa leluasa menghujat Islam. Nah, jadi sudah banyak sekali data-data yang terbongkar, data-data yang terungkap, dan ini tentu saja menimbulkan balasan dari kelompok herder-herder ini yang tidak terima modus penipuan mereka terbongkar, operasi mereka terbongkar, dan dianggap ini adalah pengkhianatan gitu kan. Karena menurut Sofiatul, walaupun yang mereka lakukan ini adalah hujatan, yang mereka lakukan ini adalah tindakan kriminal, tindakan yang nggak benar, tapi kan semua demi kemuliaan agama yang juga dianut oleh kalian, kan begitu. Jadi menurut Sofiatul, ya nggak ada masalah dong, walaupun dengan cara menipu dan sebagainya. Kalian ini mengaku beragama sama, tapi kenapa tidak mendukung, kan begitu. Kenapa malah membongkar dan menyerang, ya, menyerang Sofiatul serta header-headernya. Ini yang disayangkan gitu. Kalau mau nyerang pribadi ya sudah gitu kan, hujat pribadi dan sebagainya. Tapi janganlah modus dan cara operasi dari kelompok penghujat ini dibongkar. Ini kan bahaya gitu. Ini akan membuat nanti besok-besok nggak ada lagi yang mau join sebagai penghujat. Sedangkan tujuan dari penghujat ini adalah supaya agama Islam bisa turun, bisa hancur, kan gitu. Nah, jadi kenapa kalian itu malah tidak bersekutu? Nah, ini yang disayangkan oleh Sofiatul dan Yuli, teman-teman ya. Bahkan Yuli juga mengatakan, lah ini orang-orang ini lucu, ngejek-ngejek saya punya kuku, gigi saya gitu kan. Yang penting hati saya nggak hitam seperti mereka. Waduh, ini agak lucu teman-teman ya. Saya di sini menilai secara objektif sekali lagi teman-teman. Ya, karena kita bukan internal mereka, kita Islam gitu kan. Nah, jadi kita karena Islam kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas, dan
karena saya juga ngikuti perkembangannya dari awal, ya saya ngikuti kejadiannya dari awal, saya tahu betul gitu. Dan yang memulai ngejek visi itu sebenarnya dari kelompok herder duluan. Waktu itu saya ingat sekali Suniti ini diejek giginya seperti tikus, suaranya pun seperti tikus ya. Jadi Yuli bilang, ya nggak apa-apa lah gitu kan, daripada seperti tikus tuh kan, ya mukanya pun kayak tikus gitu. Nah, habis itu kan dibilang sama si Suniti, nggak apa-apa kayak tikus, ya nggak apa-apa dibilang. Yang penting kantong saya, dompet saya nggak tipis gitu kan. Nah, Suniti kan balasnya gitu waktu itu. Setelah dia diejek tikus, tikus kejepit dibilang ya, nggak apa-apa. Suara saya seperti tikus kejepit. Yang penting kantong saya tidak kejepit. Nah itu balasan untuk Yuli. Jadi yang memulai ngejek visi sebenarnya Yuli, teman-teman. Yuli yang ngejek visi begitu dibalas terdiam teman-teman. Ya, karena udah terdiam ya udahlah, udah kalah. Ini statement-statement dari orang kalah. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah gitu kan. Ini kan orang yang udah kalah yang ngomong kayak gini. Padahal dia yang memulai loh, dia yang memulai. Tapi dia seakan-akan dia yang terzolimi. Nah, inilah orang yang mentalitasnya nggak bisa sportif. Ya. Dia yang memulai, tapi begitu kalah, dia playing victim. Bukannya mengakui. Ya, oke lah, satu sama gitu ya. Satu sama. Kalian tahu nggak teman-teman? Paul Jang, ya sebejat-bejatnya Paul Jang itu, saya ingat sekali teman-teman. Ya, Paul Jang itu kan saya bongkar habis-habisan. Dan Paul Jang membalas dengan ngefitnah saya, oke? Ngedoxing saya. Jadi yang pertama sekali ngedoxing itu bukan Rudy Iskariot, tapi Paul Jang. Baru diikuti oleh Rudy Iskariot. Jadi Paul Jang tuh doxing saya, hajar saya gitu kan, bongkar dan fitnah. Ya, udah bongkar identitas, terus fitnah-fitnah saya juga gitu kan. Tahu nggak dia WA saya apa? Julius, kamu yang duluan hajar saya ya, saya balas, dia bilang. Satu sama ya, udah kita damai. Saya ketawa bacanya teman-teman. Saya baca WA-nya ketawa, oke? Jadi ya sudah gitu. Saya menganggap ya udahlah, oke? Saya nggak ada bilang saya dizolimi gitu kan, ngapain gitu. Jadi begitu juga dengan Yuli gitu. Anda duluan hajar si Dewi Monyong, ya, begitu dihajar balik ya sudah terima saja gitu. Ini konsekuensi kok. Kita ngomongin orang pasti orang akan ngomongin kita juga. Itulah kenapa saya nggak pernah baperan. Mau diapain pun saya nggak akan baperan, teman-teman. Karena kita tahu konsekuensi dalam dunia diskusi ini. Apalagi orang-orang lama lah. Orang-orang lama tuh mentalnya udah lebih kuat lah. Ya, kayak Bang Zuma itu udah capek dibilangin juga gitu. Kofres. Mau dibilang impoten juga udah biasa dia. Oke? Kita tuh udah biasa, udah tahan banting, teman-teman. Kita dihajar pribadinya, aduh kecil sekali. Karena umat muslim itu nggak akan tersinggung kalau pribadinya dihajar, dihujat, difitnah, enggak. Yang penting jangan agama kita. Kalau agama kita itu lain cerita. Baru kita tempur, ya. Kalau agama yang sudah difitnah ya kita akan tempur, teman-teman. Itu sih. Oke, dan kita akan dengar dulu ya bagaimana Sofiatul ngamuk-ngamuk karena modus operasi penghujatannya dibongkar, ya. Modus untuk merekrut orang-orang yang mau menghujatnya dibongkar, nggak terima. Terus yang kedua, Yuli yang nggak terima dibilang minta duit sama Murtadin ini ya. Terus nggak terima karena dibilang kuku dia kok jorok sekali, udah hitam, ya, terus keriput gitu kan, padahal usianya masih muda gitu. Astagfirullahaladzim ya. Ya namanya dulu mungkin banyak kerja keras lah, harap dimaklumi lah. Ini Dewi Monyong pun kadang-kadang kelewatan. Dia nikah sama bule kaya, bisa perawatan diri ya, karena menikah dengan orang kaya. Yuli, mohon maaf teman-teman, dia menikah dengan suaminya yang pas-pasan, secara ekonomi pas-pasan. Itulah kenapa dia terjun ke dunia diskusi untuk nyari uang, ya, untuk nyari uang. Karena suaminya nggak bisa provide dia, nggak bisa menyediakan yang dia inginkan gitu. Sehingga dulu dia kerja keras, ya, harus nyuci, harus banting tulang lah dia, harus banting tulang supaya keluarganya hidup. Apalagi kita tahu lah teman-teman, kalau keluarga Batak, ya kan suaminya Batak ya, suaminya Batak, habis itu ekonominya yang ke bawah. Itu perempuan tuh harus tangguh, bisa ngerjain semua. Nah, kalau kalian lihat contohnya kayak istrinya RK tuh, Rosi Raja Gugu. Rosi Raja Gugu kalau kalian lihat di ini kan agak mulus lah sekarang karena udah perawatan. Rosi Raja Gugu sekarang agak mending karena sudah perawatan setelah RK mulai mendapatkan donasi yang banyak. Oke? Kalau dulu tuh aduh, kusem juga teman-teman. Kusem, dekil juga gitu. Kenapa? Kerja keras. Sudah terbiasa dari kecil diajarkan untuk kerja keras. Yuli ini kan shock dia gitu kan. Yang sebelumnya dia culture Bali tiba-tiba
dipaksa kerja gitu kan. Jadi seperti ini dia. Itulah kenapa dia memilih, udahlah saya nggak mau kerja yang fisik, saya mau kerjanya bacot, hujat saja. Ya udah dia memilih jadi penghujat sekarang. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Sofiatul mencret-mencret dan Yuli mencret-mencret ini ya, karena statement di video kita yang sebelumnya yang sudah kita tampilkan, pernyataan dari Lia dan Dewi Monyong serta Leni Wijaya ya. Dan sebelum nonton jangan lupa teman-teman, kita promo lagi Maha Coffee teman-teman ya. Ini kopi yang mantap sekali, bahkan barusan masuk koran, baru 1 minggu kita buat, belum 1 minggu malah ya, baru 4 hari menuju 5 hari, hari ini 5 hari ya, baru 5 hari tapi sudah diakui kenikmatannya oleh para reviewer kopi ya, bahkan nilainya hampir mendekati sempurna, 8,5/9 teman-teman. Ini kopi yang robusta premium teman-teman ya, bukan robusta biasa, apalagi robusta campuran ya, karena kalau yang kelas paling bawah itu biasanya campuran jagung. Ini yang kelas atas, dan yang dari atas pun ini yang premiumnya. Oke, bagi teman-teman jangan lupa di check out, link pembelian sudah ada di deskripsi. Dan minum kopi itu kalau teman-teman yang nggak suka pahit banget gitu kan, istilahnya mau tambah manis gitu, tapi takut dengan gula, karena kan gula bisa buat diabetes, ganti gula kalian dengan ini, madu hutan Aceh ya. Nah, ini campur itu paling nikmat teman-teman, silakan kalian coba ya, saya jamin kalian ketagihan kalau sudah kopi dari Maha Coffee digabung dengan Maudi Madu yang madu hutan Aceh. Pasangan paling mantap teman-teman. Nyenggol-nyenggol yang si Lia. Dikatakan katanya dia meretas WA-nya Yuli, lalu aku satu grup WA dengan Edis TV dengan Kak Reda Marbun. Coba diklarifikasi dulu, pernah nggak aku tahu nomor WA-nya Kak Reda Marbun? Dia mengatakan aku merekrut Kak Reda Marbun, coba bayangin. Siapa yang bilang, Kak? Lia Kristen. Dia kadrun. Lia Kristen. Aduh. Kena gas lagi dia itu, mau kena gas dia ya. Udah dimaafin ya. Edis itu nggak pernah ngegrup sama manapun ya. Dari dulu dia nggak pernah gabung sama upload manapun itu Edis. Saya grup WA sama Edis itu grup gereja untuk pengumuman ibadah kapan, saat teduh kapan itu loh. Ya. Francisco waktu kita seminggu liburan. Bisa dibilang saya punya satu grup, saya merekrut Kak Reda Marbun. Saya tanya sama kalian, saya pernah kenal sama Kak Reda. Saya tahu Kak Reda itu ada di TikTok, betul nggak teman-teman? Betul, Kak. Kok dibilang coba, bener nggak saya ada satu grup sama Kak Reda? Saya nomornya WA Kak Reda aja nggak tahu kok. Ini kebohongan apa lagi nih si Mas Lia ini? Sudah saya bela-belain loh si Lia itu di komal kalian ini. Saya nggak kenal siapa itu Lia, saya nggak pernah masuk komalnya dia, nyenggol namanya nggak pernah. Coba jambak-jambak itu si Lia. Emangnya ada dia di bawah? Ngapain dia fitnah-fitnah? Ada grup diantara Sofiatul, Reda Marbun, Edis, dan menyatakan kalau Sofiatul merekrut ataupun seperti apa. Coba jangan semua ngomong oseng dulu. Kamu tunjukkan ya, saya satu grup WA sama Bu Reda, saya pernah kontak Bu Reda itu, kamu tunjukkan itu, jangan asal congormu ngomong ya Lia ya. Emang kurang ajar ini orang satu ini. Saya nggak pernah ke komalnya dia, saya dengerin dia nggak pernah, nyenggol namanya nggak pernah. Kurang ajar kamu ya. Sindikat apa? Sindikat apa? Sindikat apa orang Bu Sophia tuh? Saya sini tunjukkan bahwa saya satu grup sama Bang Edis. Itu narasi pesanan itu Bu Sophie. Bilang saya merekrut Yuli. Saya ngomong sama Yuli aja jarang kok. Yuli itu tahu WA saya cuma selamat ibadah hari Minggu ya Bu, selamat hari Minggu. Iya. Ini lihat, coba kamu tunjukkan ke sini. Tunjukkan ke sini. Tim IT, Pret, mana tim IT-nya? Tim IT yang sering bikin-bikin apa itu? Foto-foto yang nggak jelas. Dia bilang, itu, apanya mereka itu 1000% tidak valid. Yang valid, orang itu kata, hey, ini si pembohong ini.
Dia bela-belain si Bom Bom karena saudaranya si Bom Bom. Sok-sokan. Sering di komalnya Winep itu Kak Francisca. Iya, sering di komalnya Winep. IT-nya Tadi kan, aku lihat di komalnya ya, Winep dia. IT-nya kan si Sianterman sama si Coki. Itu IT-nya. Coki apa Perlu Coli? digas itu, dua-dua itu. Si Coki, Coki apa si Coki. Itu Si Hendri. Coki Panggabean Hendri itu. Panggabean. Hmm? Hmm. Masih Iya, dia satu komal sama si Winep, dia di sana soalnya. Jadi aku juga udah intip-intip sih, penasaran aku. Buktikan bahwa saya satu grup WA dengan Bang Edis itu, buktikan sama Kak Reda. Ya, bahwa saya merekrut Kak Reda. Buktikan narasi kamu, Lia. Ya, tampilkan di sini WA grup apa namanya. Heran saya ini sampai sekarang nggak pernah kontak Kak Reda kok. Udahlah bunda, jangan diapain itu, grupnya apa itu, sudahlah putus tali gitarnya satu. Kalau kata orang Batak, mungkin nggak jelas lah itu. Iya loh, saya ini kan nggak pernah nyenggol Lia toh. Saya tuh nggak pernah masuk komalnya dia. Saya juga nggak pernah dengerin si Lia. Pernah kalian denger saya nyenggol-nyenggol namanya Lia Kristen? Nggak ada kalau apa. Nggak dapat transferan, Bu. Dapur udah nggak menghibur lagi, Bu. Bang PG, izin Bang PG ya. Mau ke MK. Ya, silakan. Thank you Bang. Siap. Shalom. Yuk, shalom. Halo. Maksud kok narasi dia bisa bilang saya ini merekrut Kak Reda loh. Saya kenal Kak Reda aja enggak kok. Saya tahu Kak Reda itu Nggak ada bahan, Bu. Iya, sebagai Nggak ada bahan, Bener. Bu. itu baru saya tahu, oh ini Kak Reda Marbun yang dulu suka nolongin Agatha. Saya nggak kenal sama Kak Reda sampai sekarang, saya nggak kenal. Ija lah Bu Sophia. Saya tidak pernah tahu nomor WA-nya Kak Reda. Kok bisa dia bilang saya satu grup WA sama Kak Reda tuh? Memang gila kali ya. Kemarin ibu bela-bela si Lia itu bagaikan membuang mutiara kepada babi itu. Hari ini dia fitnah-fitnah. Tapi kemarin ini saya masih bela-belain si Lia loh. Saya nggak mau ngadu domba dia sama Yuli loh. Narasi dia bisa bilang saya merekrut Yuli loh. Saya ngomong sama Yuli aja jarang loh. Ya, saya WA ngomong sama Yuli aja jarang loh. Yuli tuh kalau WA saya cuma selamat hari Minggu, Bu, selamat ibadah. Kok botol kali si Lia ini? Heran saya sama dia. Hubungan apa saya sama dia? Saya kenal dia aja enggak. Betul nggak, teman-teman? Minta noreknya aja, Bu, nomor dana. Aman itu, Bu. Pasti nanti diam, Bu. Oh, Bu Sophie baik. Terima kasih, Bu Sophie, katanya gitu. Saya katanya mentransfer uang 150 juta tuh. Buktikan, bukti transfernya ada nggak? 150 juta. Narasi kalian tuh bohong semua. Apalagi Coki itu Kak. Itu mau aku blindas itu, ya kan? Si Hendri Panggabean saya, sosokan. Mau nambahin dikit aja sama Bu Sophie gitu ya. Kadang aku juga bingung ya sama apa ya, kita itu jadi orang Kristen sudah merendahkan hati untuk minta maaf malah dipijak-pijak ya sama perempuan ini khususnya. Saya tuh nggak pernah ada urusan apa-apa lagi. Apalagi ada narasi Bu Sophie itu mau mengurus saya untuk berangkat ke Amerika dan lain-lain. Nggak ada pikiran saya sampai ke sana. Dan komunikasi saya sama Bu Sophie pun itu yang dibilang Bu Sophie itu benar. Semua yang dikontak saya itu saya cuma ucapin selamat hari Minggu. Nggak pernah komunikasi intens apa sama Bu Sophie. Makanya saya ngeliat dia ini tim apa lagi timnya ini. Bilang lagi, Saya juga mau tanya sama si orang yang sering saat teduh nih. Dia bilang katanya si Irma itu ada saya mintain duit. Saya berani mempertanggungjawabkan ini siapa Murtadin yang pernah saya mintain uang 1000 perak. Saya berani mempertanggungjawabkan itu. Coba dicari tahu
Coba dicari tahu, kan timnya tim hebat tuh. Coba dicari tahu timnya siapa Murtadin yang Yuli pernah minta duitnya. Karena memang selama saya jumpai Murtadin siapapun tuh saya nggak pernah memberatkan mereka sama sekali. Ketika mereka tanya baptisan mau ikut gereja atau apa itu bayar atau enggak, saya tuh nggak pernah. Makanya saya bingung ini perempuan ini kok bencinya kebangetan gitu, ya ampun. Dibilang lagi nilai Katanya duit sudah saling memaafkan. Alkitab Kenapa kok gitu. dia ungkit-ungkit? Apa Bu? Kamu dulu sama Lia kan sebenarnya udah saling memaafkan, betul nggak? Betul Bu. Kenapa dia ungkit-ungkit gitu loh? Malah sekarang aku pula dibawa ke aku Masih ada yang kejanggal, Bu. Ambil korunnya guys. Masih ada yang kejanggal. Noreknya belum keisi. Norek, Bu, norek. Aku jual Alkitab ke Murtadin. Tanya sudah semua Murtadin itu pernah ndak saya jual Alkitab. Saya kasih Alkitab itu gratis. Jangan samakan saya sama Lina Wijaya yang dapat Alkitab gratis dijual 120.000. Jangan teman-teman, nggak pernah. Ya ampun. Ketika kita Apa, kasih Bu? Alkitab, orang pada lapor ke saya, Bu, Alkitabnya dijual Bu sama Lina Wijaya. Itu aku tutupin loh. Sampai akhirnya semua orang yang tahu sendiri. Saya nggak pernah buka itu di publik. Betul nggak teman-teman? Parah, parah banget mulutnya dia ini. Kan saya heran, tapi Lia, saya tuh nggak pernah nyindir dia loh. Coba Lia, kamu klarifikasi dulu tuh. Kamu mengatakan saya merekrut Reda Marbun. Saya satu grup WA dengan Edis sama Reda Marbun. Sejak kapan? Bang Edis itu nggak punya grup WA. Bang Edis itu bahkan tidak pernah grup sama apologet manapun. Dia itu berdiri sendiri. Mana pernah dari dulu Edis itu gabung sama apologet teman-teman. Orang dia dulu mesianik Yahudi kok. Sampai sekarang pun masih mesianik. Heran gak sama kalian? Tapi itu aja sih, saya nggak mau ngomong panjang lebar ya, karena begini teman-teman, wasting time banget ngadepin orang-orang seperti Lia. Tapi teman-teman bisa menilai ya, orang yang saat teduh setiap hari itu belum tentu mulutnya baik teman-teman ya. Ini bisa jadi catatan buat kita bersama. Orang yang setiap pagi saat teduh itu tidak menjamin loh hidupnya itu sempurna. Buktinya ngata-ngatain roomnya Kak Reda buruk. Ternyata apa bedanya dia? Saya udah 2 hari ini coba diam, coba teman-teman. Lebih parah di roomnya mereka itu semuanya fitnah. Ya, Betul, tunjukkan Bu. buktinya. Kalau memang saya pernah merekrut Kak Reda, saya kenal Kak Betul. Reda dan saya nggak pernah kontak secara pribadi sama Kak Reda kok. Nomor Ya. WA Kak Reda sampai sekarang saya nggak tahu. Bisa-bisanya loh dia ngomong kayak gitu. Heran loh sama kamu Lia. Ya, Ya. mulut kamu sampah ya ternyata ya. Dan Lia Kristen, bukan Lia Eden, Lia Kristen. Teman-teman ganti teman-teman ganti namanya ya, jangan panggil Lia ya. Kalau di Bali itu cocok panggil Leak saja, Leak. Oh iya. Ya. Leak Kristen ya. Leak Kristen. Jangan Ngomong bawa gitu, Kristen. Yul. Kau Jangan sudah bawa Kristen. berdamai Leak Yul. aja sudah ya. Kau nggak boleh gitu Yul. Sudah berdamai Kita- kan Yul. Kita sudah diam loh. Masalahnya kok ini orang sudah berdamai, sudah merendahkan hati, dipijak-pijak sama dia. Ya ampun, ini kok kayak manusia ini Pak. Aduh, kenapa? Coba gini teman-teman ya, saya cuma mau sampaikan sama dia. Coba tanya, saya berani mempertanggungjawabkan. Bilang, mana Irma pernah ngasih saya? Pernah enggak? Atau nggak tunjukkan saja chat saya pernah minta duit apa-apa sama. Ini ngomong kok ngedabrus kayak bunyi knalpot yang breng. Ya ampun, Tuhan tolong. Itu kok bisa kayak gitu saat teduh setiap pagi loh. Ya udahlah Bang PG, Bu Sofi tetap sabar aja Bu Sofi. Nggak perlu ditanggapi semua hal. Saya juga capek menghadapi orang-orang seperti itu Bu Sofi. Bener-bener ngabisin waktu dan energi Bu. Tinggalin aja. Tadi pagi kan di roomnya Tante Ija Nggak kan ada. Bu Sophia tuh yang dikata-katai orang itu. Dengan PD-nya dia ngomong, ternyata saya tahu ada satu grup WA. Ambil korun guys. Bang Edis, seperti Aida dengan Bu Sofi. Itu saya nggak pernah satu grup sama Bang Edis kok. Bang Edis itu nggak pernah gabung ke grup apologet manapun dari dulu. Betul nggak teman-teman? Betul. Betul itu. Nggak pernah dia gabung ke grup apologet manapun. Host, izin turun host, ganti device dulu ya. Ini aku mau jawab si Widya ya. Si Widya nih ya. Emang jarinya Kak Yuli hitam kukunya.
Nggak apa-apa hitam daripada gini loh, Lari-lari ke daripada jari sih, Yul. dengar-dengar dulu Bang PG. Enggak kan kasihan banget gitu loh. Dari kemarin bahas kuku terus gitu. Gini loh, kalian lihat deh mereka kukunya baik semua bagus, tapi lihat mulut dan tabiatnya apa itu menjamin? Enggak jaminan kawan-kawan. Gitu loh. Gigi juga diomongin, semua diomongin, apa sih yang nggak diomongin tentang Yuli? Yuli baptisan di mana lagi? Tunggu akhir bulan ini Cilukba. Kejang-kejang nggak kalian semua tuh? Memang ada si Lia Kristen nggak di bawah tuh? Dia ada bilang Lia Kristen naik. Tur aja naik. Naik aja, Lia. Naik aja, Lia. Naik aja, Lia. Ya suruh Coba naik. jelaskan sini. Ngobrol sini sama Bu Sophie sini. Silakan naik. Kamu naik ke sini Lia. Ya, kamu tunjukkan bahwa saya merekrut Reda Marbun. Ya, saya kontak Kak Reda aja nggak pernah. Kau bilang saya satu grup sama Reda Marbun Sindikat Internasional. Coba kamu tunjukkan ke sini nih. Betul. Cuma Naikkan comorat Lia. itu gitu ya. Momot, naikkan Lia. Selama ini saya bela-belain kamu ya. Saya masih respect loh sama kamu. Ya, saya pikir motivasi kamu melayan itu murni ya. Ternyata Ya. Ibu setiap pagi-pagi. Masalahnya yang nggak masuk akal tuh begini loh. Saya sudah diam ini sudah. Saya tuh banyak nasihat orang disuruh diam. Saya sudah diam kok malah dibikin-bikin gitu loh. Kok maunya apa gitu loh. Saya bingung gitu. Udah diam loh padahal. Dibikin berita-berita hoax yang entah dari mana tim-tim ada mereka berani naik ke komalku. Ya. Bisanya cuma ngomong di belakang, nggak ada saksinya, nggak ada bukti. bicara nggak ada bukti sama sekali. Ya karena katanya saya ada komunikasi dengan Bu Sophie. Coba tunjukkan bukti komunikasi saya dengan Bu Sophie itu mana? Coba ada ndak? Tunjukkan bukti saya ngerekrut Juli, coba tunjukkan. Ya, tunjukkan. Jangan ngomong itu. Kalau kalian mau ke Amerika, kita semua terbuka, bukan cuma Juli, siapapun itu. Ya, asal kalian punya visa. Mungkin Bu Sophie yang cerita-cerita kita yang lagi PK itu loh Bu dianggap serius sama mereka Bu. Padahal kita kan bercanda-bercanda aja Bu. Orang gila. Yuli aja bukan moderator loh di TikTok saya. Tidak ada satu moderator di TikTok saya hapus semua. Coba deh cek Bu history DM Ibu. Pernah nggak DM sama saya Bu? Narasinya lebih parah. Saya merekrut Kak Reda, coba bayangin. Coba kamu buktikan itu saya pernah merekrut Kak Reda. Saya kenal Kak Reda enggak, ya? Sampai sekarang saya tidak pernah kontak pribadi, saya nggak pernah kontak pribadi dengan Kak Reda. Kok kamu bisa bilang saya satu grup WhatsApp dengan Kak Reda tuh grup apa? Coba kamu buktikan di sini. Iya, mungkin mau dijadikan peliharaannya kau. Makanya dicari-cari kau. Ya. Makanya mau dicari-cari kau siapa sebenarnya si rapper ini. Oke lah, Bang PG aku izin turun ya. Ya, Bu Sophie semangat terus Bu Sophie ya. Ya, Tuhan berkati. Kalau aku biarin seakan-akan narasi mereka, oh bener ini. Ya. Gas aja Kak. Kita semua di sini Gas aja Kak. Ya, Suniti Durham, ingat ya, kau pernah minta dana ke kita ya, $600 per bulan untuk Hussein Al-Iraqi. Ya, untuk rumah jangan
apa itu kalau kau bilang kita sindikat ya. Ternyata Suniti Saya ngomongin Suniti, pernah kalian dengar saya ngomongin Suniti nggak? Saya aja nggak kenal siapa dia. Itu sakit jiwa sih. Perlu ke psikolog itu. Pernah ngomongin Suniti baru, saya aja nggak kenal sama Suniti ini. Ya, kok bisa-bisanya dia ngomongin saya setiap hari. Saya tuh nggak kenal loh sama si Suniti, saya nggak pernah ngomong. Kalau sama Yuli masih mending, saya WA, WhatsApp sama dia. Dan sama Suniti saya nggak pernah ngomong sama sekali loh teman-teman. Wow, cakar mencakar terus teman-teman ya. Dan kita suka melihat oten-oten saling cakar. Kenapa? Karena kalau mereka saling cakar, mereka nggak akan menghujat Islam. Mereka akan saling menghujat satu sama lainnya. Karena memang apa ya, mereka tuh diciptakan itu untuk menghujat. Yang namanya harus menghujat, ya harus ada ininya, targetnya gitu kan. Sama kayak orang yang kerjanya merusak. Ya, merusak, semua mau dirusakin, semua mau dibanting. Ya harus ada medianya gitu. Nah, bagusan mereka berantem sesama mereka lah. Jadi saya berharap jangan dialihkan lagi. Karena saya lihat ada beberapa teman-teman malah ngajakin PK-PK, ngajakin debat agama lagi gitu. Ngapain gitu? Biarkan mereka sibuk dengan saling berantem sesama mereka saja. Ya, jangan dialihkan ke debat agama. Karena kalau dialihkan debat agama kita sakit hati dengarnya. Kita sakit hati dengarnya. Walaupun kalian yang berdebat enak juga gitu kan. Enak juga, koinnya banyak gitu. Karena perhatiannya banyak, koinnya banyak. Ya tapi kita yang dengar sakit hati anjir. Ya. Kita yang dengar yang sakit hati. Aduh, kadang-kadang bingung gitu. Ini kita lagi bela iman atau lagi nyari apa sebenarnya gitu. Kalau kita bela iman ya biarkan saja lah mereka ini berantem sesama mereka. Ya. Namanya kita lagi bela agama kita, ya kita bersiasat teman-teman. Kita bersiasat agar mereka ya terus berantem. Betul nggak? Kayak contoh kemarin saya masuk ke roomnya Dewi Monyong gitu kan. Begitu saya masuk roomnya Dewi Monyong, itu langsung semua herder bilang, wah terbukti ya bahwa si Dewi Monyong dan Pak Bom Bom berkoalisi dengan api. Ini bukti nyata. Saya ketawa dengarnya teman-teman. Ya. Ini biarkan mereka berantem sesama teman-teman. Ngapain kita ikutan? Kita lihat dari luar dan kita komentari saja gitu kan. Komentari, kita nonton. Ya, dengan menonton mereka kan iman kita bertambah. Loh kok bisa? Ya iyalah teman-teman. Ya. Mereka selalu mengatakan mereka yang benar. Tapi dari buahnya kita bisa lihat. Dari buahnya kita bisa lihat ajaran mereka itu seperti apa. Dengan kita tahu ajaran mereka kacau balau, dengan kita tahu ajaran mereka itu nggak ada damai, maka iman kita kan jadi bertambah. Kita bersyukur iman kita Islam, nggak seperti mereka. Kita harusnya bersyukur. Jadi saya kadang-kadang bingung ya. Ini for your information teman-teman. Ya, saya kasih tahu nih. Saya nggak ngerti. Ada di kalangan ngakunya apologet Islam, tapi ngomongnya tahu apa? Dia ngomong sama Pak Bom Bom gini. Kita ini ya harusnya kan diskusi agama saja, tapi gara-gara Julius ya jadi berantem terus kita. Jadi semua berantem semua nih dibilang ya. Lihat Pak Bom Bom kan jadi berantem sama Sofiatul. Itu gara-gara provokasi si Julius. Saya sampai bingung, anjir. Kalau Oten yang ngomong saya maklumi. Ya. Kalau Oten yang ngomong saya maklumi. Ini kok Muslim yang ngomong gitu. Mereka berantem ya bagus gitu. Kenapa pula kita malah nggak mensyukuri mereka berantem? Jadi kamu maunya berantemnya sama kita. Sakit jiwa kadang-kadang saya lihat orang-orang sekarang. Ya, gara-gara merasa tidak ada lagi lawan untuk PK, ya, nggak ada lagi lawan untuk diskusi, sehingga kita yang disalahkan gitu. Ya, mungkin menurut dia kalau bisa diskusi sama Pak Bom Bom, sama Sofiatul yang gede-gede kan akan seru dan koinnya banyak. Kalau cuma lawan oten-oten yang baru, biasanya nggak seru dan terlalu dominan sehingga koin juga nggak banyak. Nah, ini kan motivasi udah ngawur teman-teman. Motivasi udah ngawur ini. Saya makin kesini jujur teman-teman, saya agak-agak malas kadang-kadang ya. Itulah saya lebih fokus ya udahlah di lapangan saja. Ya kita fokus di lapangan. Contoh ini, besok kajiannya Ustadz Dio. Oke, kajiannya Ustadz Dio tentang bahaya kristenisasi. Itu saya yang buat. Ya saya yang adakan. Terus juga di tanggal 5-nya kita akan berangkat ke Jawa Barat, ya ke salah satu kabupaten di Jawa Barat untuk
ini wakaf tempat wudhu. Ya, jadi ada musola baru bangun, musola tersebut tempat wudhunya belum ada, oke? Tempat wudhunya udah ada, tapi belum ada air, belum ada yang lain-lain lah, masih kekurangan lah. Ya mereka juga masih kekurangan dana, jadi kita bantu di situ, oke? Kita bantu untuk pengadaannya. Terus selesai dari situ, yang terdekat itu kita ada agenda ini kajian-kajian di luar kota tentang bahaya pemurtatan yang dilakukan oleh misionaris. Nah, itu yang jadi pembicara Kores. Jadi penanggung jawab saya, dan kita juga akan mengunjungi beberapa mualaf-mualaf center yang ada di wilayah Jawa Tengah untuk kolaborasi. Ya, untuk kolaborasi kira-kira apa yang bisa kita bantu. Karena kan kelebihan dari API, kelebihan dari saya, kelebihan dari kita semua ini kan di media sosial. Ya, kita kuat di medsos, sedangkan mereka tuh kuat di dunia nyata. Ya, mereka kuatnya di situ. Nah, jadi bagaimana kita bisa kolaborasi supaya ini semua demi umat. Tujuannya kan yang penting lillahi ta'ala, demi umat. Nah, jadi memang kita akan disibukkan dengan agenda-agenda seperti itu. Jadi saya berpikir, ya sudahlah, saya ambil perjuangan yang gini aja. Dan saya nge-YouTube juga sebenarnya jujur lebih fokusnya ya jualan, teman-teman. Ya. Kalau dibilang nyari duit di YouTube, ya nyari duitnya dengan cara jualan. Bagi teman-teman jangan lupa ya di check out, kita jualan madu dan jualan kopi. Link pemberian sudah ada di deskripsi video. Nah, bahkan kalau dibilang, wah kamu kan enak, channelmu banyak gitu. Lah channel saya tuh semua sampah, teman-teman. Kalau mau jujur bilang ya. Channel saya kecil-kecil semua, dan kontennya juga kan sehari paling berapa gitu. Beda dengan yang live pagi, siang, malam gitu ya. Orang kalau live debat kan pagi, siang, malam gitu. Apakah saya bisa lakukan itu? Ya bisa aja, teman-teman. Cuman apa ya, udah nggak ada passionnya di situ. Ya. Kalau Kores bilang jangan sok-sok idealis gitu kan. Orang idealis biasanya mati duluan gitu. Ya. Saya bukannya apa gitu. Cuman nggak deh gitu ya. Not my style gitu. Masih ada cara yang lain kok. Ya, menurut saya masih ada cara yang lain saya untuk dapat rezeki gitu. Walaupun lewat debat banyak yang suka. Ya. Mungkin kalau saya masih di dunia debat kayak dulu ya, saya buka room, kita diskusi, kita debat. Saya mau ngomong apapun, yuk teman-teman bantu saya studio gitu kan. Nah, sama kayak RK gitu, butuh studio tinggal ngomong. Ya. Bisa punya mic, punya sound card yang bagus gitu. Kita kan nggak ada ini, sound card aja kita nggak punya, mic aja nggak punya. Ini langsung suara dari handphone tuh. Ya. Ini langsung di handphone gitu. Apapun nggak punya, kita bahkan cuma di bawah tangga ini. Coba lihat di bawah tangga gitu. Tapi dulu ada studio, ya kan kita nyewa. Udah habis masa sewa ya mau gimana. Mau kita perpanjang daerahnya juga, ya tahu sendiri lah PIK. Ya. PIK itu terlalu Chinese teman-teman. Terlalu Chinese, dan saya pikir ya kita ke daerah yang lebih Islami lah. Karena kan lingkungan itu pengaruhnya tinggi, apalagi nanti untuk anak-anak. Ya untuk anak-anaknya gitu yang pengaruh. Kalau kita ya udah bisa membedakan. Kalau anak-anak kan susah. Itulah kenapa saya pikir udah pindah aja lah. Toh biaya hidup di sini juga lebih murah gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman. Dan kembali ke Sofiatul, ya kalian yang nilai sendiri. Ini Sofiatul, ya Yuli. Siapa yang menipu? Sofiatul atau kelompoknya Dewi Monyong? Ya. Terus kalau Dewi Monyong nipu tentang modus organisasi Sofiatul, apa fungsinya? Apa fungsinya? Untuk menjatuhkan Sofiatul dong gitu kan? Pasti dibilang sama header-header gitu. Oh itu untuk menjatuhkan nama Sofiatul dan Edis. Lah nggak dijatuhkan memang udah jatuh kok. Ruginya lebih banyak. Jadi terbongkar kan. Bagaimana liciknya agama ini ingin menghancurkan Indonesia. Dan mereka juga bagian dari agama itu. Jangan lupa loh. Ya, lebih rugi gitu. Tapi ini kenyataan. Kenyataan. Kenapa? Karena sudah banyak data-datanya. Kita ambil contoh. Kalau ini kesaksian cuma dari kubu pembenci Edis masih oke lah. Kalian nggak terima masih oke. Kalian dengar nggak kesaksian dari Ki Ahmad, ya, kesaksian dari Elia Miron, yang dimana dua orang ini juga bukan bagian dari Rudi Yohanes, nggak pernah cocok juga dengan Rudi Yohanes, nggak pernah cocok juga dengan kubunya Dewi Monyong, enggak. Mereka bukan kubunya itu. Mereka kubu sendiri, independen, oke? Tapi dulunya mereka bagian dari Edis, betul nggak? Siapa yang bisa menyangkal kedekatan antara kubu Edis, Sofiatul dan Edis ini dengan Elia Miron dan Ki Ahmad? Ada yang bisa sangkal? Nggak ada kan? Dulu mereka dekat sekali. Dan mereka berdua memang ditawari ke Amerika. Ditawari ke Amerika. Itu fakta loh teman-teman. Ya, siapa yang bisa sangkal itu? Sofiatul sendiri sudah bilang, memang dia pernah nawari. Oke? Begitu juga dengan dua orang ini. Sudah mengatakan bahwa memang mereka juga ditawari.
Ditawarin untuk apa ke Amerika, teman-teman? Oh, untuk lari. Gigi mupe yang cuma untuk lari. Ngapain untuk lari ke Amerika? Terus di Amerika jadi pengemis. Ya nggak bisa, teman-teman. Ya. Orang-orang ini, kalau sudah lari ke Amerika, mereka akan gunakan kesempatan tersebut untuk menghujat Islam. Jadi bukan lari terus ya udahlah kerja di sana, jadi warga sana aja, ya, jadi warga yang baik gitu. Ya enggak, teman-teman. Mereka ke sana akan menghujat. Karena memang talenta dan kemampuan mereka adalah menghujat Islam. Itu realitanya. Ya. Terus masalah Yuli, aduh, kalau masalah hitam tangan dan sebagainya saya nggak ikut campur ya. Jelek-jelek tangan kita masih lebih mulus ya, lebih mulus. Ya mungkin karena ya basic ya. Dan kita nggak bisa salahkan orang yang berasal dari keluarga menengah ke bawah sehingga dia harus kerja keras dari kecil gitu kan. Ya udahlah gitu. Terus kalau si Yuli ini masalah nipu-nipu Bible, ya kita punya datanya gitu. Ada datanya Yuli, kecuali nggak ada datanya, oke lah kamu sangkal. Masalahnya ada datanya, kamu menawarkan Bible yang jelas-jelas sudah disponsori, sudah didonasikan. Ini kan nggak benar. Kayak kita ambil contoh Kodondi lah. Kalian kalau ke studinya Kodondi itu ada gudang. Di gudangnya itu apa ya? Sajadah dan kain sarung itu bergunung-gunung, teman-teman. Ya, mungkin kain sarungnya ada 5.000, 6.000 ada itu, teman-teman. Kain sarungnya ada ribuan, sajadahnya juga ada mungkin ada ratusan sampai mau 1.000-an gitu. Begitu juga dengan Al-Qur'annya, teman-teman. Al-Qur'annya itu ada ratusan, ya. Kalau nggak salah ratusan lah. Kalau kita hitung sekilas gitu. Itu kalau mau dijual Kodondi gila itu harganya. Betul nggak? Nilainya pasti gede. Tapi apakah pernah kalian dapati Kodondi menjual? Ya enggak gitu. Itu kan diberikan oleh donatur untuk para mualaf. Cuman yang ngasih terlalu kencang. Yang mualaf sebulan paling berapa gitu kan? Yang ngasih terlalu kencang. Paling lebih banyak keluar kalau ada event-event. Kayak kemarin dia pergi ke Sulawesi gitu kan. Nah, itu bisa keluar lebih banyak. Oke? Nah, itu yang kalian harus camkan, teman-teman. Ya, jadi alhamdulillah kita di Islam belum pernah mendengar ada yang kasus-kasus kayak gitu. Ya. Malah saya lihat ada beberapa yayasan mualaf itu Qur'annya itu sampai sudah berdebu, jujur saya katakan ya. Ada yang berdebu gitu kan. Mungkin saking banyaknya dan ditaruh di gudang jadi nggak diperhatikan juga gitu. Walaupun ya sekali lagi itu jadi jatuhnya mubazir. Kalau saya udah bilang ke teman-teman, kalau di API ada yang nyumbangin Quran, langsung dikeluarkan saja. Ya, langsung dikeluarkan. Itulah kemarin langsung sampai bela-belain ke Cirebon gitu kan. Nanti kita kalau ketemu orang kita bawa sekalian gitu kan, kalau ada pertemuan dengan yayasan-yayasan lain ke masjid-masjid gitu, nah, kita bawa aja lah daripada di gudang apa ya, menumpuk juga nggak bagus ya. Dan menurut saya amal itu baru jadi amal jariah kalau barang tersebut dipergunakan gitu. Betul nggak? Ini ada barangnya tapi nggak dipakai, itu nggak jadi amal jariah, sayang. Nah, jadi kalau kita teruskan terus, tapi memang api masih kecil dan kita berharap kedepannya API bisa lebih baik ya, yang pasti lebih baik dan ya lebih besar, lebih bagus dan segalanya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Ya, kalian luar biasa, support kalian luar biasa, dan jangan lupa dicek out madu kita dan kopi, teman-teman ya, kita jualan kopi. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.